Kemudian yang kedatangan dari Semenanjung Melaya gitu di Malaysia itu datang ke sana. Kemudian juga dari Riau ke sana itu Melayu itu tinggal di pesisir. Akhirnya menetap di situ. Sudah terjadi percampuran. Zaman itu kan belum ada negara Kesatuan Republik Indonesia ya, belum merdeka. Jadi itu entitas itu sudah ada. Nah ketika Tionghoa datang besar-besaran 1740 kemudian gitu ya, itu sudah berbaur. Karena laki-laki pertama datang itu nggak bawa perempuan. Orang hak kakek itu percaya bahwa tidak bawa perempuan. Singkawang bisa menjadi model sebagai miniaturnya Kalimantan Barat dan miniatur Indonesia, Nusantara. Karena kita sudah memiliki modal itu. Dan silakan daerah lain yang ingin mencontoh, mempelajari model pluralisme, nasionalisme, datang ke Singkawang untuk studi banding. Merdeka. Saya Arto Biantoro dan hari ini podcast Nusantara akan membahas sebuah kota yang sangat unik sekali di Kalimantan Barat. Kota yang disebut juga Mutiara Tionghoa Indonesia, kota 1000 kelenteng dan kota paling toleransi di Indonesia. Saya senang sekali karena hari ini saya ditemani oleh seorang budayawan bernama Pak Hasan Karman. Pak Hasan, selamat datang di podcast Nusantara. Terima kasih. Predikatnya banyak banget, Pak. Ya, panjang. Singkawang akhir-akhir ini semakin terkenal karena ritual-ritual tradisi-tradisi lokalnya yang semakin terkenal mungkin secara internasional ya. Tapi kemudian tadi juga kita membahas tentang Mutiara Tionghoa Indonesia. Mengapa disebut demikian dan kalau kita bicara Tionghoa yang mana ini Pak? Ya, mungkin kalau kita pelajari atau baca literatur ya, mutiara itu oleh orang zaman dulu itu diumpamakan atau simbol sesuatu yang sangat berharga. Ya. Mutiara itu bisa dijadikan perhiasan yang sangat berharga. Mutiara juga bisa berfungsi sebagai obat-obatan karena kandungan kalsiumnya. Bubuknya zaman dulu oleh putri-putri raja itu digunakan untuk menghaluskan mukanya, kosmetik dan banyak fungsi. Dan mutiara itu kan zaman dulu diperoleh dengan susah payah. Harus menyelam ke laut, ambil kerangnya, kemudian digolkan mutiaranya baru diolah. Nah, itu dianggap sesuatu yang sangat berharga. Singkawang sendiri kan terletak di Kalimantan Barat, di cukup jauh jaraknya zaman itu ya kan. Nah, dianggap bahwa dia mutiara karena di situ tuh mungkin sudah last frontier ya di Indonesia yang banyak keturunan orang Tionghoanya. Dan ciri khas masyarakat di situ sangat khas dengan ketionghoaannya itu. Nah ketika orang luar datang melihatnya, dia menganggap ini seperti ketemu mutiara gitu loh. Mungkin dari situ ungkapan dimunculkan, para penulis, pengamat mengatakan dia mutiara Tionghoa di Nusantara. Mungkin ya. Saya pikir itu ada benarnya juga gitu loh. Ya. Singkawang sendiri itu mulai dikenal sebagai sebuah kawasan, kemudian menjadi kota itu tercatat dalam sejarah tahun berapa Pak? Dan kapan orang-orang Tionghoa ini kemudian datang ke Nusantara dan dari mana? Ya, baik. Sebenarnya biasanya kita kan menggunakan referensi Eropa, orang Barat. Nah, minimal pada tahun 1834. 1834 ada seorang ahli hukum, penjelajah, kapten kapal bernama George Windsor Earl. Dia ini diutus atau dipakai jasanya oleh para bisnismen di Singapura. Ini Inggris ya berarti ya? Dia Inggris. Nah, dia penjelajah yang sudah banyak berkeliling di kawasan. Ya, di hire oleh para pedagang di Singapura untuk datang ke daerah Singkawang karena tersiar dan mendapat kabar bahwa Singkawang itu potensi emas, tambang emasnya luar biasa. Mereka ingin datang, sebenarnya ingin nyelip supaya enggak dipajakin oleh Belanda yang mulai berkuasa di situ, kerjasama dengan penguasa lokal. Nah,
ketika dia menjejakkan kaki di Singkawang, itu tahun 1834, dia sudah menulis itu Singkawang, kata Singkawang. Tapi Singkawangnya tuh bukan seperti Singkawang pakai G. Dia Sinkawan. Dia nggak ada G-nya. Mungkin di spell bahasa Inggrisnya bacanya juga Singkawang. Itu sudah ada. Nah, buku itu dipublish pada tahun 1838. Dia pergi ke sana 1834. Dia menggambarkan kondisi Singkawang, sebuah, ya belum kota sih, sebuah perkampungan yang mungkin kalau kita bayangkan ini seperti suatu kecamatan yang rumah-rumahnya tipenya seperti yang sekarang, kayak ruko, di depan ada teras, orang buka warung atau ruangan, kemudian bagian tengahnya itu ruang keluarga, di belakang dapur atau kamar mandi dan sebagainya. Tipikal yang sekarang tetap ada di Masih sana. ada ya? Ya. Nah, dia bilang kalau pagi hari itu yang ada di situ hanya ibu-ibu perempuan. Nah, ibu-ibu dan anak-anak perempuan dan anak laki-laki. Laki-lakinya sendiri tidak ada. Kenapa? Karena pergi kerja. Entah itu di tambang emas, nelayan, petani dan sebagainya. Dan perempuan ini dia sebut itu perempuan Dayak. Tapi perempuan Dayak yang pintar bahasa Hakka. Kayak itu. Jadi ketika dia keliling lagi, dia hanya ketemu satu orang Melayu yang membuat atap dari rerumputan. Mungkin alang-alang atau rumbia gitu ya. Nah, dia menggambarkan itu seperti itu. Itu tahun 1834. Dan dia mengatakan bahwa Singkawang adalah kota pelabuhan, tempat transit dan tempat keluar masuk suplai barang dari luar, biasanya Singapura. Singapura tuh sampai saya masih kecil, tahun 60-an akhir 70-an, Singkawang ada kota pelabuhan yang bisa direct ke Singapura. Mengekspor kopra, juga karet dan lain sebagainya. Itu besar dulu dari Singkawang. Nah, itu mungkin yang sudah dikenal oleh Eropa pada masa itu sampai sekarang kita kenal di Singkawang itu. Ya, Tionghoanya sendiri berarti datang dari? Nah, Tionghoa sebenarnya gini, kedatangan Tionghoa yang besar itu pada abad 18, berarti 1740-an. 100 tahun sebelumnya berarti ya kira-kira ya? 1740-an itu besar-besaran. Itu gelombang besar. Karena diundang oleh Sultan Sambas untuk menambang emas. Kemudian Panembahan Mempawah. Mempawah itu sekarang kabupaten tetangga dengan Singkawang. Mempawah itu ada penambahan Mempawah namanya. Dia juga punya potensi emas. Nah, itu daerah Landak sekarang. Landak dan Singkawang itu di daerah Montrado. Kawasan itu banyak emas dan orang Hakka itu tersiar melalui para pelaut di Palembang ya, bahwa mereka jago melakukan penambangan, jago pengairan dan lain sebagainya di Bangka Belitung. Oke. Bangka Belitung sudah duluan penambangan timah. Di situ juga banyak orang kayak banyak Hakka itu. Nah, tersiar kemudian Sultan Sambas mengundang. Panembahan Mempawah juga gak mau kalah, ngundang. Kemungkinan zaman itu sudah ada pengerah tenaga kerja kali ya. Datanglah itu besar-besaran. Tapi jauh sebelumnya sudah ada orang Tionghoa yang sudah menetap di situ dan kawin campur yang tinggal di situ. Jadi kalau bicara asli, penduduk asli tetap Dayak. Ya. Orang Dayak sebagai penduduk asli. Ya. Lalu kemudian ya Melayu dan datanglah orang-orang Kek ya berarti ya. Kalau Melayu mungkin begini, banyak sekali orang Dayak yang ketika pindah agama itu disebut masuk Islam, masuk Melayu, ya. Jadi identitas Dayaknya ditanggalkan, itu ada. Kemudian yang kedatangan dari Semenanjung Melaya gitu di Malaysia itu datang ke sana. Kemudian juga dari Riau ke sana itu Melayu itu tinggal di pesisir, akhirnya menetap di situ. Sudah terjadi percampuran. Zaman itu kan belum ada negara kesatuan Republik Indonesia ya, belum merdeka. Jadi itu entitas itu sudah ada. Nah, ketika Tionghoa datang besar-besaran 1740 kemudian gitu ya, itu sudah berbaur. Karena laki-laki pertama datang itu nggak bawa perempuan. Orang Hakka itu percaya bahwa tidak bawa perempuan. Karena mereka berpikir setelah berhasil baru pulang. Kayaknya hampir semua orang Tionghoa yang masuk ke Nusantara pada masa itu tidak membawa perempuan. Ada kepercayaan, ya bukan membawa sial ya, akan menjadi beban. Karena mereka kan mencari kehidupan lebih baik. Kalau ada hasil mereka akan bawa pulang. Ternyata tidak sesimpel itu.
Ya. Ketika sudah sampai di tujuan di situ, susah kembali. Ya. Akhirnya banyak yang nggak kembali. Iya, 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 ya, betul. Yang menarik kemudian bagaimana proses peleburan itu ya, asimilasi itu Ya. antara masyarakat Dayak tentu saja, Melayu dan orang-orang dari Hakka. Apakah ada catatan konflik? Apakah kemudian terjadi sebuah proses yang begitu smooth, begitu mudah gitu sehingga kemudian udah seperti kayak bangsa sendiri? Ya. Sebenarnya proses asimilasi kita katakanlah gitu ya, akulturasi itu tidak sesimpel itu, tidak sesederhana itu. Sering juga muncul konflik, tetapi konflik di sini bukan soal etnis atau keyakinan, lebih diakibatkan kepentingan ekonomis. Jadi lahan dan mata pencaharian Ya, itu pada masa itu. ya, Nah sekarang kan kalau kita bilang konflik kan udah soal etnis dan agama toh. betul. Walaupun ekonomi tetap juga ada unsur, tapi zaman itu lebih banyak kepentingan ekonomi. Oke. Strata sama, kalau Belanda kan jelas nih, Ya. ini di atas gitu ya. Ya. Tapi ketika diundang kemudian bangsa Tionghoa Hakka ini masuk, itu memang setara, maka kemudian terjadi asimilasi yang begitu mudahnya. Kalau yang saya pelajari memang setara, tidak ada yang istilahnya kelas-kelas tinggi. Ya. Kalau di Dia itu Jawa kan, menengah bawah. ya, Itu memang mereka bekerja kerja keras untuk cari kehidupan yang lebih baik. ya. Oke. Lanjut kemudian di era modern ya, tentu saja kemudian ini menjadi semacam karakter yang khas meskipun mungkin baru 15 tahun, 20 tahun terakhir ini kami mengenal Singkawang secara nasional dan internasional. Ya. Tapi kemudian kalau kita bicara budaya, akulturasi apa yang kemudian menjadi sangat khas sekali kalau kita bilang Tionghoa Singkawang yang tidak dimiliki atau memiliki karakter yang khas dibandingkan dengan daerah asal mereka. Apa contoh-contoh klasik, contoh-contoh sederhana yang kita bisa lihat hari ini? Di sana itu akulturasi itu agak menonjol juga ya. Kita bisa lihat mungkin dari sudut misalnya makanannya, kue-kue, masakan. Itu banyak yang sebenarnya akulturasi yang asal usul dari Tiongkok sana. Betul. Tidak begitu, tapi di sana dihasilkan seperti itu. Ya katakanlah sate. Sate itu ada bumbu yang agak khas di sana yang beda. Orang di Tiongkok sana nggak ada sate model bumbu yang pakai kunyit yang dominan gitu ya, pakai rempah-rempah yang dominan. Ya. Asam pedas misalnya tidak ada. Terus kue-kue juga sama. Nah soal kebiasaan juga misalnya ada selamatan 7 hari, ya 14 hari. Itu memang dari Tiongkok sana ada, kemudian memang ada diadopsi oleh penduduk lokal di sana. Nah dari mana? Tadinya kan orang tidak tahu kok ada ini ya, itu memang pengaruh. Terus pertanian menggunakan cangkul, pacul dan sebagainya. Malah sebutan pacul itu sebenarnya bahasa Tionghoa, ya kan? Pengki itu juga untuk bangunan itu juga bahasa Tionghoa. Ya. Nah itu sangat kental di situ dan segala macam akulturasi itu akulturasi kayak gini, perpaduan dua atau lebih kebudayaan menjadi suatu produk baru, budaya yang baru yang tidak kehilangan asal usulnya. Nah itu banyak di situ dan itu sudah diterima sebagai bagian dari mereka. Ya. Tidak anggap ini punya orang Tionghoa nih, ini punya orang Dayak nih, ini untuk orang Melayu nih, bukan. Itu yang kemudian kita kenal jadi budaya Tidayu itu. Ya, sebenarnya asal usul kata Tidayu itu awalnya tidak disebut Tidayu, itu Cidayu. Kemudian waktu saya menjabat itu, saya mengubahnya menjadi Tidayu. Ya, di situ sudah ada taman yang disebut Cidayu. Kedengaran tidak, orang kalau dengar Cidayu itu apa? Cina, Dayak, Melayu. Waduh, gimana kalau Tionghoa, Dayak, Melayu, ya kan? Akhirnya lama-lama orang biasa. Terus istri saya kan menjadi ketua Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Saya suruh coba munculkan inisiatif, adakan lomba, kita bikin kain batik dengan motif Tidayu. Kemudian kita lombakan, semua orang boleh mengirimkan
motif, dilombakan siapa yang nanti juara. Dan hasil lomba itu menjadi milik panitia. Pada saat itulah diciptakan ada motif Tidayu yang kami sering pakai. Ini Atau jadi Tidayu itu. aktornya Pak Hasan ini ternyata nih. Saya banyak memprovokasi hal yang begini. Ini ya Pak. Jadi kalau kita ngelihat Ya, pattern ini juga artinya bisa dibilang ini pattern Tidayu pertama ya. ya, ya. Awalnya dulu memang ada, tapi lebih dominan itu motifnya Dayak, Ya. motifnya Melayu. Ya. Misalnya pucuk rebung, Ya. ya toh. Kemudian ulir-ulir yang Dayak, Ya. dia hanya satu itu. Nah waktu itu saya pikir saya sering rapat nasional kan, pertemuan ya. Terus saya masa pakai batik Jawa dari Kalimantan Barat, ya loh. Saya mau sesuatu itu. Nah akhirnya kita munculkan ini. Nah, itu luar biasa. Waktu kita bikin di Jakarta Food and Fashion Festival, Ya. itu JF3 ya? 1 jam, JF3, 1 jam singkawang total. Ada makanannya, kemudian ada fashion show-nya. Ya. Pak, sekarang besar tapi katakanlah 20 tahun yang lalu ya. Festival Cap Gomeh dan lain-lain. Itu sudah ada nggak sih Pak 60-70 atau memang baru mulai ketika Bapak menjabat Ya. dan kemudian mengapa menjadi apa primadona Ya. internasional gitu? Apa yang membedakan Pak? Saya cerita tapi saya persingkat ya, ini panjang ceritanya. Asal usul cap gome di Singkawang itu memang beda dengan cap gome yang sebenarnya memang ada di dalam tradisi kebudayaan Tionghoa. Itu disebut Yuan Xiaoqi. Itu hari ke-15 setelah tahun baru Imlek. Baru. 15 ya. Jadi pada masa kongsi yang penambangan emas itu pernah ada wabah penyakit yang kayak COVID, nggak ada obatnya. Banyak yang mati kena wabah itu. Dan kemudian ada orang pinter yang mengatakan bahwa ini disebabkan oleh aura atau roh jahat. Untuk mengusir roh jahat ini kita harus lakukan ritual membersihkan kota. Dilakukanlah ritual itu keliling kota dengan bunyi-bunyian ceng-ceng-ceng gitu. Terus banyak sekali medium yang bisa kerasukan itu yang ikut membersihkan kota itu keliling. Nah ketika ritual itu dilakukan, keesokan harinya dan selanjutnya wabah itu hilang. Tidak tahu kenapa itu pas jatuh pada hari ke-15 Cap Gome itu. Itu di daerah kawasan Montrado, pusat kegiatan tambang emas itu. Nah ketika terjadi proses ada kedatangan Belanda kemudian menaklukkan Kongsi, penindasan dan lain sebagainya. Kongsi pertambangan emas itu ditutup habis, mereka digiring untuk melakukan pertanian, nanam kelapa, kopra, bahkan candu zaman itu. Banyak sekali yang kemudian hijrah pindah ke Singkawang. Kemudian Singkawang menjadi pusat perayaan itu yang di dalam kolektif memori mereka harus lakukan ritual ini supaya jangan lagi ada wabah itu. Nah sejak dulu Cap Gome itu sudah dilakukan seperti itu. Makanya ritualnya kan ada tatung-tatung yang nusuk-nusuk ini. Ya itu dilakukan di Singkawang. Selalu ada, saya masa kecil juga ada. Tetapi masa itu belum dikelola semacam festival yang sekarang ada. Karena saya kan sudah merantau sejak tamat SMP, saya banyak melihat baik dalam negeri maupun luar negeri. Betul. Gimana kalau kelola ini menjadi festival yang besar dan bisa menginternasional. Saya melihat di Spanyol ada hanya dilepas banteng, kejar-kejaran gitu kan. Tomat itu ya. Lempar tomat, ya la tomatina apalah gitu ya. Tomatina. Itu kok bisa di Thailand juga ada semprot-semprot ya songkran gitu dan sebagainya. Kenapa kita tidak? Mulailah saya menginisiasi. Waktu itu saya di Jakarta cari teman IO, bisa nggak bantu? Nah, ada kelompok teman yang membantu saya. Itu tahun 2008. Kita mulai melakukan itu, di-manage secara benar. Dan jauh sebelumnya banyak teman-teman yang mengatakan sebaiknya kita dirikan suatu lembaga yang secara acak berkesinambungan mengelola ini. Jangan seperti biasa lagi. Nah sejak itu sampai sekarang mereka tinggal teruskan aja. Oknumnya Pak Hasan ternyata. Ya saya bilang saya kan provokator banyak. Ya banyak capaian misalnya rekor muri. Karena saya ingin mempromosikan Cap Gome itu. Saya bikin pemecahan rekor muri. Sampai saya dicap wali kota muri.
sinis itu. Saya bilang kalau yang namanya promosi tidak heboh-heboh, itu bukan promosi. Ya. Nah, rekor Muri lihat lampion terbanyak, memecahkan rekornya Batam. Ya, rekor tatung terbanyak, itu rekor kue keranjang terbesar dan terberat, itu kan. Macam-macam lah, naga, ya dan lain sebagainya. Nah, habis itu siapa yang meneruskan ya tinggal teruskan aja. Kan saya udah buka jalan. Pak, artinya sekarang kalau kita bicara festival sudah dikelola secara profesional, skala internasional gitu ya, semakin berkembang jauh lebih besar. Kalau saat ini kalau yang saya amati masih di bawah komando pemerintah Kota Singkawang ya. Dia merangkul swasta, kemudian mulai juga kerjasama dengan sponsor swasta. Karena tadi kita sempat bahas juga tentang pemerintah daerah dan tahun 2007 Pak Hasan pernah menjabat sebagai wali kota ya. Dan kita juga membahas tentang kota paling toleran gitu ya. Apa yang menurut Pak Hasan hari ini titik-titik atau poin-poin penting yang dihasilkan oleh pemahaman masyarakat setempat yang sebelum kita masuk pada kebijakan, karena kebijakan tentu saja akan membantu ya, tapi pasti sudah ada benih-benih toleran itu yang dibangun sejak masuknya warga Tionghoa, kemudian bagaimana masyarakat Dayak dan Melayu. Apa yang menurut Bapak ini menjadi satu titik paling penting? Saya kira benih toleransi itu memang sudah menjadi local wisdom, kearifan lokal daerah itu. Ya, antara 3 komponen suku besar di sana, Tionghoa, Dayak, Melayu. Ya itu saya harus akui itu, karena saya kan lahir dan besar di situ. Waktu saya masih di SD, teman saya Melayu, Dayak, kita main itu bersama. Dia datang ke rumah saya pulang sekolah nggak langsung pulang nih. Boleh makan di rumah saya. Saya pergi ke rumah dia, mamanya suruh makan bersama. Kita tuh tidak ada merasa kamu siapa-siapa gitu loh. Anehnya setelah saya selesai tamat SMA di Jawa, saya kembali ke sana, Indonesia mulai ada bibit-bibit perpecahan yang seperti ingin mengangkat soal SARA ini ya. Itu jadi agak menonjol, agak ini. Kalau saya melihat Singkawang, kelihatannya memang virus-virus dari luar itu, pengaruh negatif ini yang ke sana itu yang menyebabkan potensi konflik itu semakin muncul. Ya. Jadi sebagai anak yang lahir besar di sana, saya tahu ya orang katakanlah Madura, pinter bahasa Hakka. Sampai kalau kamu nggak lihat mukanya, kamu pikir orang Tionghoa yang ngomong, orang Hakka. Ya, orang Dayak juga pintar ngomong. Sama juga orang Tionghoa banyak yang pintar ngomong Dayak, omong Melayu dan lain sebagainya. Dan di sana itu mengadopsi anak yang beda suku. Orang tua ngadopsi itu sudah biasa. Orang Tionghoa zaman dulu kalau susah kan, anaknya banyak, diadopsi oleh orang Melayu. Besar, biasa saja. Jadi ketika dia besar dia tahu, oh saya orang aslinya, ketika orang tua angkatnya kasih tahu, oh kamu asal usulnya ini ya. Dia udah tahu, nggak ada masalah sih. Sebenarnya itu sudah ada di situ. Dan di warung kopi kita lihat ya, memang ada kampung-kampung tertentu yang konsentrasi suku-suku ngumpul ini, itu kan kebiasaan kan. Bukan berarti bahwa mereka tidak mau berbaur atau tidak bertoleransi. Sangat toleran di situ. Dan itu pun simbolis ditunjukkan oleh leluhur kita antara masjid satu dengan tempat ibadah itu berdekatan. Ya itu ada kayak gitu. Itu kan sudah warisan. Mau ngomong apa? Ya. Nah, soal kebijakan sekarang, kita masuk kebijakan. Tentu sebagai salah satu provokator ya. Apa yang mempercepat kemudian terjadinya pemahaman itu? Seberapa penting kemudian kebijakan-kebijakan lokal oleh pemerintah daerah? Di zaman saya kan memantau ya. Karena mungkin saya merantau keluar, saya banyak melihat. Saya ingin bawa kebaikan macam-macam itu ke kota kelahiran saya ketika saya mimpin. Ya. Ketika saya melihat Cap Gome begitu besar dan dirayakan oleh etnis Tionghoa yang mau kontribusi, saya bilang sama saudara-saudara yang Dayak, saya bilang kalau kamu mau bikin gawe Dayak secara besar, itu kan setiap tahun panen raya itu kan hari raya mereka ini, saya bilang kalian sendiri yang harus muncul, donatur harus kalian galang, baru kemudian nanti saya akan bantu kalau kekurangan ini
dari luar. Sama dengan kawan-kawan Melayu juga saya ngomong begitu. Melayu punya hari raya, hari besar apa? Biasanya hari raya kebesaran itu agama. Oke, muncul dari kalian dulu. Nanti kita berikan fasilitasi. Itu saya coba angkat supaya terlihat bahwa tidak ada anak tiri, tidak ada anak angkat, nggak ada anak emas. Semua anak kandung. Nah, itu saya mulai begitu melakukan itu dan kelihatannya cukup berhasil ya pada saat itu. Cukup berhasil. Ya. Cuma waktu itu belum ada pencitraan lewat medsos. Yeah. Jadi berita juga nggak dimunculkan, juga nggak ada video yang dimunculkan. Ya hanya ya berlalu dalam sunyi aja. Ya. Predikat kota toleransi kemudian diberikan oleh sebuah institut, Setara Institut ya. Bagaimana prosesnya? Apa yang kemudian dilakukan? Saya dulu kan ada satu partai yang saya lahir dari partai itu. Nah, ketika saya menjadi wali kota terpilih, sempat juga membuat kaget Indonesia kalau tidak salah, sampai luar negeri. Ya, menganggap bahwa ini Tionghoa pertama yang terpilih sebagai wali kota Indonesia. Secara aklamasi. Ya, dipilih langsung punya. Langsung. Sebelumnya sudah ada Ahok Belitung, dia bupati. Cuma dia menjabatnya cuma sebentar kan. Ketika saya muncul di kota Singkawang yang orang kaget loh. Nah, kebetulan partai saya ini ada beberapa figur tokoh nasional yang bersama dengan Gus Dur dan Pak Hendardi mendirikan Setara Institut. Nah, kawan ini bilang, "San, lu mau nggak kota Singkawang masuk dalam penilaian Setara Institut sebagai kota toleran?" Saya bilang, "Silakan saja, asal nggak usah bayar." Kalau bayar saya nggak mau rekayasa punya. Nah, mulai dari situ Singkawang mulai masuk dinilai. Ya, nah bukan langsung melompat menjadi top ya, dia pelan-pelan. Kalau nggak salah waktu itu masuk top 10 lah, urutan berapa saya udah lupa. Karena saya juga sudah lama meninggalkan pengamatan ini. Nah, saya nggak tahu kalau kita Google, kita cari, telusuri itu masih ada apa tidak. Mungkin sekian belas tahun itu mungkin sudah terhapus ya. Karena yang baru kan banyak. Nah, dari situ. Nah, kawan kita ini kan sudah tokoh nasional kan. Rocky Gerung ada di Setara. Kemudian ada Damianus Taufan. Nah, itu pernah sekjen PIB. Saya pernah bendum PIB. Jadi kita teman, saya bilang silakan aja. Ya. Mereka mengamati kota Singkawang itu agak spesial. Itu mulai dari situ. Ya. Kota 1000 kelenteng. Ini juga menarik. Tentu kelenteng dan wihara ya. Apa filosofi cerita yang paling menarik yang Pak Hasan tahu tentang istilah ini? Sebenarnya istilah ini kan bukan orang Singkawang yang memberi julukan itu ya. Orang luar seperti julukan kota Amoy ya. Karena melihat banyak Amoy cakep ya. Karena ya mayoritas orang Tionghoa ya jelas anak perempuannya Amoy cakep gitu ya. Nah, memang sejauh kita keliling kota Singkawang, kita akan ketemu banyak kelenteng-kelenteng kecil, menengah dan besar. Itu dari dulu sudah demikian. Nah, sempat saya dulu ada teman dari Jakarta yang nggak pernah ke sana melihat, dia bilang, bro, itu apa? Saya bilang itu tempat isi pulsa handphone. Saya waktu itu ngomong gitu ya, Saya bilang itu kelenteng. Hah? Kok kayak gitu, kecil gitu? Iya. Saya bilang ini di mana-mana ada. Kamu masuk ke pelosok-pelosok itu ada. Dan itu memang sudah eksis sejak dulu. Nah, asal usulnya biasa gini, dimulai dengan tempat yang paling kecil, orang Tionghoa kemanapun pergi, misalnya dia buka lahan, dia memerlukan suatu sarana untuk beribadah, berdoa dan memohon berkah, memohon perlindungan. Nah, di situ dia bikin suatu shrine atau tempat doa, sembayang. Ya. Di situ dia bikin, lama-lama kalau ada uang, dia bangun. Lebih banyak uang lagi, ada donatur lagi, itu jadi kelenteng. Kelenteng pertama tertua apa yang menarik? Sebenarnya kalau bilang tertua kan kita nggak tahu. Tetapi dalam catatan di kota Singkawang yang saya tahu dan saya pelajari itu ada satu kelenteng yang dalam bahasa lokal itu disebut Amakyung. Ama itu adalah sebutan kehormatan untuk dewi. Kyung itu kayak istana. Jadi itu sekarang diubah namanya menjadi
Setia atau kelenteng atau biara Dewi Samudra. Nah itu memang letaknya cukup di pusat kota tapi agak ke pinggir. Ya. Nah itu didirikan pada tahun 1771. Kedatangan besar-besaran orang Hakka yang pergi menambang itu 1740. Jadi kurang lebih 30-an tahun itu sudah didirikan. Tentu didirikannya bukan langsung otomatis besar seperti ini gitu loh. Nah, apa buktinya? Di atas bubungan genteng atap itu biasanya ada kayu. Kayu yang dipakai kayak kaso gitu itu selalu ada catatan. Ini dibangun tahun berapa, apa-apa gitu. Nah, itu ketahuan di situ. Dewi Samudra. Di jalan apa ya sekarang ya? Jalan Saman Bujang kalau nggak salah. Waktu kecil saya sering main di situ. Ya. Dalam konteks toleransi kembali, bagaimana kemudian katakanlah proses pembangunan kelenteng-kelenteng modern ya setelah pasca gitu dengan tempat ibadah lain yang saya dengar juga hidup berdampingan. Apakah itu sengaja by design atau karena lahannya memang sempit terbatas kemudian akhirnya bersebelahan? Apakah ada filosofi yang memang setiap tempat ibadah harus saling bersebelahan gitu? Ya, sebenarnya tidak. Dari dulu ini banyak sekali sebenarnya tempat ibadah itu yang memang sudah lama. Ya. Nah, bahkan di lingkungan perumahan yang padat pun di dalamnya sudah ada, terutama kelentengnya. Itu ada yang disebut kelenteng milik keluarga. Oke. Ya, dia tuh ada altar. Kemudian kalau misalnya uangnya makin ada, itu lahannya cukup besar, dia akan bikin besar gitu loh. Kiri kanan kan sudah tahu, nggak merasa bahwa itu mengganggu dia. Ya, apalagi di lingkungan komunitas sendiri. Ya mungkin yang kita cermati itu kalau lingkungannya di komunitas yang bukan sendiri. Tetapi ini pun ada. Dan itu relatif sampai saat ini belum pernah ya terjadi soalnya demo nggak boleh dibangun, nggak boleh direnovasi dan lain sebagainya. Belum pernah. Kalaupun ada itu mungkin pernah terjadi nggak ya? Hanya protes supaya jangan mengganggu ini itulah. Mungkin suara, ya sudah jangan pakai suara yang kenceng-kenceng dan lain sebagainya. Selesai. Tidak ada demo-demo yang sering kita lihat di daerah lain. Ya. Pak Hasan, mungkin kita bisa dengan bangga ya mengakui kalau kita mengaca pada wajah multikultural, multi faces of Indonesia. Kita belajar banyak dari Bali tentang pariwisata misalnya gitu ya, dari banyak daerah, tentu dari kota Jakarta. Tapi juga hari ini kita bisa melihat Singkawang sebagai wajah Indonesia, khususnya dalam studi-studi interfaith mereka bisa mengangkat antar religi tentang kedamaian, tentang kerukunan. Mereka sudah bukan hanya melihat Indonesia spesifik, mereka melihat Singkawang. Nah, tantangannya dan kesempatannya adalah bagaimana hari ini kita bisa membawa bibit-bibit itu dan kemudian bagaimana kita bisa mengimplementasikannya ya nggak usah jauh-jauh secara internasional dulu, tapi dalam negeri. Kebijakan-kebijakan seperti apa, karena Bapak pernah menjadi kepala daerah juga, kebijakan seperti apa yang sebenarnya bisa kita lakukan mungkin terkait FKUB, terkait kebijakan-kebijakan local wisdom ya, kebijakan adat yang kita kaya. Apa yang kita bisa lakukan Pak dari pelajaran atau pemahaman ini? Sebenarnya pemerintah daerah itu bisa melakukan banyak, khusus sejauh itu wewenang di daerah itu milik dia, seorang kepala daerah. Nah, seperti saya pada waktu itu 2012 ya kalau saya nggak salah ya, 2011 ya. Saya memutuskan untuk menghibahkan sebuah kantor sekretariat untuk FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Tadinya prihatin, mereka hanya numpang alamat di sebuah gedung tua yang tidak terawat gitu loh. Nah, saya serahkan itu sebagai hibah, kemudian digunakan oleh semua umat beragama di situ dengan pimpinannya di situ. Saya meresmikan, tanda tangan, saya serahkan. Mungkin itu poin yang sangat tinggi yang kemudian dinilai oleh Setara Institut untuk memberikan poin tinggi ya, karena salah satu syaratnya adalah di situ sudah ada ini belum, dan kita ada. Nah, kemudian saya sering juga dalam kata sambutan atau pidato, saya bilang saya sangat pede, yakin Singkawang bisa menjadi model sebagai miniaturnya Kalimantan Barat dan miniatur Indonesia, Nusantara. Karena kita sudah memiliki modal itu.
Dan silakan daerah lain yang ingin mencontoh, mempelajari model pluralisme, nasionalisme, datang ke Singkawang untuk studi banding. Saya ngomong begitu. Nah, untuk itu anak-anak muda yang mendengar ini, tolonglah menjadi tuan rumah dan tunjukkan perilaku damai kita, toleran kita sebagai sebuah kearifan lokal. Saya sering ngomong itu. Ya. Apa catatan penting 1, 2, 3 yang mungkin kita bisa ambil esensi atau intisarinya, Pak? Apa maksudnya, keputusan nggak? Ya, apa misalnya kayak mungkin penting memahami lingkungan, menghormati budaya, apa yang menjadi titik kritis sehingga ini bisa kita aplikasikan juga di berbagai daerah? Saya pikir dengan praktek yang kita tunjukkan itu sudah bisa kita lihat ya. Misalnya gini, di dalam Cap Gome ya, non Tionghoa yang tidak merayakan mereka terlibat. Ya, terlibat. Sebaliknya juga kalau misalnya orang Dayak melakukan gawe, upacara ritual besarnya, kita orang Tionghoa juga terlibat, orang Melayu juga terlibat. Itu saling crossing, saling mensupport. Ya. Itu kan praktek ya, Ya. praktek. Dan pemerintah sejauh itu tetap mensupport itu, mendukung itu. Saya ingat waktu itu kita selalu bilang kalau ada kesulitan apa, butuh apa, beritahu. Sejauh kemampuan kita akan fasilitasi. Ya. Itu omongannya. Ya. Jadi dua hal penting. Pertama, peran pemerintah secara konkret itu tadi Bapak udah sampaikan, ini jadi penting di setiap daerah juga harus ada pemerintah yang hadir, itu kata kuncinya. Yang kedua, menyertakan komunitas dan masyarakat untuk mengambil bagian atau peran yang besar. Bagian mempraktekkan. Ya, tadi Bapak bilang bahkan kalian jalankan dulu aja, nanti baru kalau ada apa-apa saya dukung, kan biasanya terbalik ya Pak? Ya. Oke. Enggak. Memang saya coba membangkitkan semangatnya. Kalau kamu memiliki ini, kamu nggak mau kelola sendiri, masa orang lain yang memaksa-maksa kamu gitu loh. Ya. Itu filosofinya. Ya. Tapi kalau kamu mau, ayo kita sama-sama gitu. Ya. Hari ini anak-anak muda di Singkawang, apa yang Bapak ketahui, apa yang Bapak bangga dengan generasi penerus? Apakah kita akan melihat Singkawang yang sama? Saya hanya bisa memberikan pesan kepada generasi muda sekarang, jangan terlalu terpaku dengan permainan IT segala macam. Sekarang kan kayaknya terjebak segala sesuatu main gadget ya. Tidak peduli dengan masalah kebudayaan, sejarahnya. Ya, memang sih kalau kebudayaan dan sejarah bisa kita Google untuk mengetahuinya, tetapi meresapinya, mengaplikasikannya, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, mempraktekkannya itu yang susah. Nah, generasi muda ini kan penerus kita. Nah, ketika kita mewariskan, leluhur kita mewariskan, tolonglah dipelihara dan dilestarikan, dipraktekkan. Saya suka ngomong begitu, saya bilang siapa nih yang mau, ayo. Ya, saya coba libatkan gitu. Saya udah merasa saya nggak muda, tetapi semangat saya tetap muda gitu loh. Saya coba bicara dengan gaya mereka gitu loh. Entah bisa terima apa tidak. Dan saya banyak bikin konten yang bicara soal akulturasi, soal budaya, soal sejarah. Ya. Jadi kalau saya sudah nggak ada, kalian lihat mungkin bisa jadi referensi gitu. Ya, sekarang Pak Hasan keliling Indonesia menjadi budayawan, membahas banyak topik Tionghoa, Singkawang ya. Kalau hari ini pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada kami semua masyarakat di luar Singkawang? Pesan saya simpel aja ya, bahwa Singkawang ini tidak memaksakan diri untuk dikenal sebagai suatu kota paling toleran. Tetapi dia memang secara alami sudah memilikinya, bukan rekayasa dan bukan juga dipaksakan. Silakan kalau ingin hidup toleran, belajar dengan model Singkawang. Itu bisa diterapkan. Sangat simpel. Itu aja. Baik. Pak Hasan Karman, terima kasih banyak. Terus bersuara, terus berbagi tentang toleransi, kerukunan, dan keindahan Singkawang. Siap. Baik, banyak hal yang kita bisa gali dari kota-kota di luar Jawa dan tentu saja dari Singkawang. Dan saya berharap kita bisa terus meneladani dan mempraktekkan nilai-nilai ini di dalam kehidupan kita, khususnya dalam lingkungan kita. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara. Dan silakan unduh dan saksikan tayangan inspiratif kami lainnya hanya di Dae Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.